Jagat media sosial mendadak gempar setelah sebuah potongan video pernyataan Hotman Paris beredar luas di berbagai platform. Dalam video singkat tersebut, pengacara kondang itu melontarkan sindiran tajam kepada seorang figur publik yang disebutnya sebagai podcaster terkenal dengan citra keluarga harmonis. Meski tidak menyebut nama, ucapannya langsung memicu spekulasi di kalangan warganet. Klip tersebut dengan cepat dibagikan ulang di TikTok, Instagram, hingga X, disertai beragam teori dari netizen. Tagar bertema, podcaster misterius, pun sempat menjadi trending, menandakan besarnya rasa penasaran publik terhadap sosok yang dimaksud Hotman Paris. Banyak pengguna media sosial mulai membandingkan pernyataan itu dengan sejumlah konten podcast populer yang selama ini dikenal syarat nasihat tentang hubungan dan kesetiaan. Sejumlah akun gosip dan infotainment turut mengangkat isu ini, memperkuat efek domino di ruang digital. Potongan pernyataan yang awalnya hanya berdurasi beberapa detik berubah menjadi bahan diskusi panjang, lengkap dengan analisis dan dugaan identitas figur yang disindir. Dalam hitungan jam, topik tersebut menjadi salah satu perbincangan terpanas di dunia hiburan tanah air. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya sebuah pernyataan publik figur dapat memicu kegaduhan nasional, terutama ketika menyentuh isu sensitif seperti moralitas dan kehidupan pribadi. Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut-sebut, publik seolah sudah terseret dalam pusaran rasa ingin tahu yang semakin sulit dibendung. Gelombang spekulasi yang merebak di media sosial akhirnya direspons langsung oleh Hotman Paris melalui sebuah pernyataan lanjutan di hadapan awak media. Dengan gaya khasnya, ia menegaskan bahwa ucapannya bukan sekadar sensasi, melainkan bentuk keprihatinan terhadap perilaku figur publik yang dinilainya tidak sejalan dengan citra yang selama ini ditampilkan di ruang publik. Meski tetap enggan menyebut identitas secara terbuka, Hotman memberi isyarat bahwa sosok yang dimaksud merupakan podcaster dengan basis penggemar besar dan sering membahas topik keluarga serta hubungan. Ia menilai bahwa publik berhak mengetahui apabila ada perbedaan mencolok antara pesan moral yang disampaikan di layar dengan perilaku di kehidupan nyata. Pernyataan tersebut justru memperlebar ruang tafsir. Media hiburan mulai mengutip kata-kata Hotman sebagai sinyal keras bahwa akan ada babak baru dalam polemik ini. Sejumlah analis infotainment menilai, gaya komunikasi Hotman yang penuh kode seringkali menjadi pertanda bahwa ia tengah menyiapkan langkah lanjutan. Di sisi lain, publik semakin terbelah antara yang mendukung keberanian Hotman mengangkat isu integritas figur publik dan yang menganggap sindiran tanpa menyebut nama justru menimbulkan kegaduhan baru. Namun satu hal menjadi jelas, isu ini belum akan mereda, dan masyarakat kini menanti arah sebenarnya dari pernyataan sang pengacara kondang. Setelah pernyataan lanjutan Hotman Paris memperkuat spekulasi, perhatian publik kini tertuju pada sosok podcaster yang hingga kini masih misterius. Media menggambarkannya sebagai figur dengan jutaan penonton, dikenal luas melalui konten-konten bertema keluarga, motivasi hidup, dan keharmonisan rumah tangga. Di berbagai platform, ia sering tampil sebagai teladan tentang komunikasi sehat dan kesetiaan. Citra positif tersebut selama ini menjadi daya tarik utama yang membuat kanal podcastnya terus berkembang. Banyak pasangan muda menjadikannya rujukan, bahkan tak sedikit yang mengaku mendapatkan inspirasi untuk memperbaiki hubungan setelah menonton konten-kontennya. Popularitas itu pula yang membuat publik terkejut ketika muncul dugaan adanya sisi gelap di balik persona yang dibangun. Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah pengamat menilai bahwa perbedaan antara citra publik dan isu yang beredar menjadi faktor utama mengapa polemik ini begitu cepat membesar. Semakin tinggi figur tersebut ditempatkan sebagai panutan, semakin besar pula kekecewaan yang dirasakan masyarakat ketika muncul dugaan perilaku menyimpang. Hingga saat ini, berbagai media memilih untuk tetap berhati-hati dengan tidak menyebutkan identitas secara gamblang. Namun rasa penasaran publik terus menguat, seiring munculnya berbagai petunjuk samar yang beredar di media sosial dan grup-grup percakapan daring. Di tengah rasa penasaran publik yang kian memuncak, beredar cerita bahwa polemik ini bermula dari masuknya sejumlah laporan anonim ke tim hukum Hotman Paris. Laporan tersebut dikabarkan memuat keluhan dari beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh perilaku seorang figur publik di dunia podcast, yang selama ini dikenal luas dengan citra positifnya. Informasi yang beredar menyebutkan,
laporan itu tidak hanya datang dari satu orang. Ada lebih dari satu pengirim pesan yang mengaku memiliki pengalaman serupa, lengkap dengan penuturan kronologi yang relatif mirip. Kesamaan cerita inilah yang kemudian disebut-sebut menjadi alasan Hotman merasa perlu angkat bicara ke ruang publik. Walau detailnya masih tertutup, sejumlah sumber menyebut bahwa pesan-pesan tersebut masuk dalam rentang waktu yang berdekatan. Situasi ini membuat tim Hotman melakukan penelusuran awal untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar yang kuat atau hanya sebatas isu tanpa bukti. Kondisi ini menambah lapisan baru dalam kontroversi yang tengah berlangsung. Jika sebelumnya publik hanya disuguhi sindiran dan kode-kode, kini muncul gambaran bahwa pernyataan Hotman didasari oleh rangkaian laporan yang dianggap tidak bisa diabaikan begitu saja. Seiring bergulirnya isu tentang laporan anonim, Hotman Paris kembali memberikan pernyataan singkat yang mempertegas bahwa dugaan tersebut tidak berdiri di atas cerita semata. Ia mengungkapkan telah melihat sejumlah materi pendukung yang dinilainya cukup serius untuk diperhatikan, meski belum dapat dipublikasikan secara terbuka demi menjaga proses klarifikasi. Menurut keterangan yang beredar di kalangan media, bentuk bukti yang dimaksud beragam, mulai dari tangkapan layar percakapan hingga rekaman suara. Materi tersebut disebut berasal dari pihak-pihak yang mengaku memiliki hubungan personal dengan figur yang tengah disorot. Hal ini membuat pemberitaan berkembang dari sekadar gosip menjadi isu yang dipandang memiliki dasar. Pernyataan tentang adanya lebih dari satu korban pun mulai mencuat. Istilah tersebut digunakan media sebagai gambaran bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan beberapa individu dengan cerita yang saling berkaitan. Meskipun belum diverifikasi secara independen, informasi ini cukup untuk meningkatkan tensi pemberitaan. Di titik ini, banyak pihak menilai bahwa polemik telah memasuki fase krusial. Publik tidak lagi hanya menanti siapa sosok di balik misteri, tetapi juga bagaimana kelanjutan proses pengungkapan yang akan ditempuh, baik oleh Hotman Paris maupun oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Munculnya informasi tentang dugaan bukti dan lebih dari satu pihak yang merasa dirugikan langsung memicu gelombang reaksi luas. Di media sosial, warganet terbelah menjadi dua kubu. Mereka yang mendukung langkah Hotman Paris untuk membuka tabir integritas figur publik, dan mereka yang menilai isu ini seharusnya diselesaikan tanpa menggiring opini massa. Tak hanya publik, sejumlah figur di dunia hiburan ikut menanggapi dengan cara yang tidak langsung. Beberapa selebritas mengunggah kalimat bernada sindiran tentang pentingnya kejujuran dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, yang oleh netizen dihubung-hubungkan dengan polemik yang tengah ramai dibicarakan. Di sisi lain, akun-akun gosip dan infotainment digital memanfaatkan momentum ini untuk melakukan penelusuran mandiri. Mereka mengaitkan berbagai potongan pernyataan lama dari beberapa podcaster populer, lalu membandingkannya dengan isu yang kini berkembang. Meski sebagian besar masih berupa dugaan. Situasi ini membuat tekanan terhadap figur yang dimaksud semakin besar, meskipun identitasnya belum terkonfirmasi secara resmi. Nama-nama mulai beredar di ruang publik, dan setiap unggahan baru dari para tokoh hiburan kerap ditafsirkan sebagai petunjuk tambahan oleh masyarakat yang terus menunggu kelanjutan cerita. Di tengah meningkatnya tekanan publik, sosok podcaster yang disebut-sebut akhirnya mengunggah pernyataan melalui akun media sosialnya. Dalam klarifikasi tersebut, ia menegaskan bahwa isu yang berkembang telah dibesar-besarkan dan tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang terjadi di kehidupan pribadinya. Namun, pernyataan itu justru menuai respons beragam. Sebagian penggemar menganggap klarifikasi tersebut sebagai langkah berani untuk meluruskan keadaan. Sementara yang lain menilai isi pernyataan masih terlalu umum dan belum menjawab inti persoalan yang menjadi sorotan publik. Tekanan tidak hanya datang dari warganet, tetapi juga dari lingkungan profesional. Sejumlah pihak yang selama ini bekerja sama dengannya dikabarkan mulai bersikap lebih hati-hati, termasuk sponsor dan mitra konten yang khawatir reputasi mereka terdampak oleh polemik yang terus bergulir. Situasi ini menempatkan sang podcaster pada posisi sulit. Di satu sisi ia berusaha mempertahankan citra yang telah dibangun bertahun-tahun. Namun di sisi lain desakan moral dari publik semakin kuat agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Polemik yang bermula dari potongan pernyataan kini telah berkembang menjadi refleksi besar tentang integritas figur publik di era digital.
Tanpa menyebut siapa yang benar atau salah, kasus ini menunjukkan bagaimana jarak antara citra yang dibangun di layar dan realitas di balik kamera dapat menjadi sumber krisis kepercayaan. Hotman Paris, dalam beberapa kesempatan terakhir, menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk menjatuhkan individu tertentu, melainkan mengingatkan bahwa popularitas tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi perilaku yang bertentangan dengan nilai moral yang disampaikan kepada publik. Pesan tersebut diterjemahkan banyak pihak sebagai seruan agar setiap tokoh publik lebih berhati-hati dalam menjaga konsistensi. Bagi masyarakat, kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua yang tampak indah di media sosial mencerminkan kondisi sebenarnya. Publik diharapkan semakin kritis dalam menilai figur yang dijadikan panutan, serta tidak menelan mentah-mentah setiap narasi yang disuguhkan di ruang digital. Dengan berakhirnya bab ini, perhatian kini beralih pada bagaimana para pihak akan menutup polemik tersebut secara bermartabat. Terlepas dari siapa sosok di balik misteri, peristiwa ini telah meninggalkan satu pelajaran penting. Reputasi dibangun bertahun-tahun, namun dapat runtuh dalam hitungan hari.